waktu di Pantai Mayangan. Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang berada di Jalan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, selain merupakan pusat kegiatan perekonomian bidang perikanan, juga menjadi tempat wisata yang menarik. Pasalnya, selain pengunjung bisa menikmati pemandangan laut yang indah serta memancing, perairan di sisi barat Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan kini marak digunakan sebagai wisata kumkum. Alasan pengambilan video di Pantai Mayangan karena Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan juga membangun konsep ekonomi biru, konsep yang diselenggarakan guna menjaga kelestarian kelautan, perairan, pesisir, dan biota. Wisata yang dikembangkan juga meminimalisir sampah dan limbah, baik dari sampah rumah tangga, pabrik, dan lainnya, bahkan menuju konsep zero waste. Hal ini dibuktikan dengan kawasan pelabuhan perairan Pantai Mayangan yang bersih baik di daratan dan di perairannya. Ombak merupakan gelombang periodik di permukaan air yang terbentuk oleh gaya-gaya seperti angin yang berurutan terlihat sebagai perubahan ketinggian permukaan air laut, yaitu dari elevasi maksimum ke elevasi minimum, yang kuat menghasilkan ombak dengan energi yang diteruskan ke partikel-partikel air yang bergerak dalam pola kompleks sejajar arah angin. Ombak membawa energi melintasi air, mengalami transformasi saat mendekati pantai atau rintangan lain, dan siklus hidupnya berlanjut sepanjang perjalanan. Faktor seperti topografi laut, pasang surut, dan aktivitas manusia mempengaruhi cara kerja ombak serta peran pentingnya dalam ekosistem perairan. Ombak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu ombak lautan, ombak pecah, ombak dalam lautan, ombak tsunami, ombak pasang surut, dan ombak stasioner. Berdasarkan sifatnya, gelombang laut terdapat dua jenis, yaitu gelombang laut yang membentuk pantai atau building wave, merupakan gelombang ketinggiannya yang rendah, serta kecepatannya yang lambat. Dan ketika gelombang pecah di pantai membawa sedimen, yaitu seperti materi pantai. Dan yang kedua yaitu gelombang laut perusak pantai atau destructive waves, merupakan gelombang laut dengan ketinggian yang tinggi dan kecepatan lambat yang tinggi. Dan pada saat gelombang ini menghantam pantai, terdapat sejumlah besar air yang mengumpulkan dan membawa material pantai ke laut. Ombak atau gelombang laut umumnya timbul karena pengaruh angin, walaupun ada faktor lain seperti aktivitas seismik atau gempa dalam laut, letusan gunung berapi bawah laut, gerakan kapal, dan gaya tarik-menarik benda angkasa. Menurut Huta Barat dan Evans pada tahun 1985, gelombang laut diantaranya dipengaruhi kecepatan angin. Jika kecepatan angin tinggi, maka gelombang yang terbentuk juga akan semakin besar. Waktu di mana angin tertiup, kecepatan dan panjang gelombang cenderung meningkat sesuai meningkatnya waktu. Jarak tanpa rintangan, tanpa angin selang tertiup, gelombang yang terbentuk di danau ataupun di laut, di mana fetch kemungkinan lebih besar seiring perjalanan gelombang. Ombak dan angin memiliki dampak yang signifikan pada perilaku ikan di perairan. Ombak besar atau gelombang pecah dapat mempengaruhi habitat ikan dan mengubah pola makan serta migrasi mereka. Beberapa jenis ikan memanfaatkan ombak sebagai perlindungan atau arus yang membantu perjalanan migrasi mereka. Namun, ombak yang besar juga dapat mengganggu pemijahan ikan dan mempercepat penyebaran polutan di perairan. Pemahaman tentang interaksi kompleks antara ombak, angin, dan perilaku ikan penting untuk manajemen sumber daya perikanan dan konservasi ekosistem pesisir. Dalam studi terbaru oleh Khan et al. Tahun 2020, disorot bahwa interaksi antara ombak dan angin memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku ikan di lingkungan laut dan pesisir pantai. Ombak yang dihasilkan oleh angin tidak hanya mempengaruhi pola arus di perairan, namun juga mempengaruhi stres dan kesejahteraan ikan. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas berenang, mencari makan, migrasi, dan bahkan pola pemijahan ikan. Perubahan dalam kondisi lingkungan seperti ombak yang tinggi atau cuaca yang buruk dapat mengubah struktur habitat, mempengaruhi distribusi ikan, dan secara keseluruhan berdampak pada ekologi dan dinamika populasi ikan di habitat laut dan pesisir pantai. Pengetahuan ini penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan pelestarian ekosistem laut yang seimbang.